Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kromatografi lapis tipis ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kromatografi kertas, nah, sekarang kita akan belajar apa itu kromatografi lapis tipis ya, dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang mungkin nanti ada antara kromatografi kertas dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Baik, sama pada seperti kromatografi pada umumnya, bahwa teknik ini adalah teknik untuk memisahkan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam suatu tumbuhan atau zat ya, di mana prinsipnya adalah polaritas atau kepolaran suatu zat dan penyaring. Ya, seperti pada kromatografi kertas ya, ini digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Kemudian perbedaan dengan fase kromatografi kertas adalah fase diam yang digunakan merupakan lapisan tipis yang dilapiskan pada sebuah plat kaca atau plastik ya. Nah, cuma yang familiar adalah menggunakan plat daripada kaca atau plastik. Kemudian fase geraknya sama prinsipnya dengan prinsip kepolaran ya. Nah, kromatografi lapis tipis ini merupakan kromatografi termasuk ke dalam kromatografi planar, kemudian padat dan cair. Planar itu datar ya, padat itu karena fase diamnya merupakan zat padat, dan cair merupakan karena fase geraknya adalah zat cair. Adapun kelebihan dari kromatografi lapis tipis ya, itu mudah, sederhana, murah, dan cepat ya. Mudah diaplikasikan, sederhana peralatannya yang digunakan, murah dari segi biaya dibandingkan dengan metode lainnya, serta cenderung cepat dia untuk memisahkan. Adapun kekurangannya itu daya pemisahannya rendah, kemudian sensitivitasnya rendah, serta terpengaruh pada lingkungan. Komponen-komponen di dalam KLT itu peralatan ya, itu ada chamber ini sebagai wadahnya, kemudian pipa kapiler. Nah, pipa kapiler itu yang ini yang kecil ini ya, digunakan untuk menotolkan sampel ke dalam fase diam. Kemudian fase diam ini yang terbuat dari plat ya, yang terbuat dari plat. Jadi zat padat yang ditempelkan ke dalam plat kaca atau plastik. Kemudian ada fase gerak cairan, kemudian ada pendeteksi bercak. Deteksi bercak itu bisa pakai sinar UV. Kemudian ada aplikasi sampel dan pengembangan. Ya, aplikasi sampel itu maksudnya pengaplikasian, penotolan, serta pengembangan itu proses dimulainya KLT. Nah, ini alat-alatnya, ini yang disebut sebagai chamber. Chamber ada yang kotak, kemudian ada yang prisma juga, yang lonjong gitu ya, tabung, bentuknya tabung. Ini kapiler ya, kalau ini alatnya seperti ini. Oke, kemudian kita langsung ke fase diam.
fase diam di dalam KLT ada beberapa macam. Yang pertama adalah fase diam dari silika gel ya. Nah, silika gel ini memiliki sifat polar dan non-polar, kemudian asam, bebas air, kemudian dilapisi dengan gypsum atau kalsium sulfat ya. Kemudian ada selulosa. Nah, ini bagus untuk memisahkan flavonoid. Cuma elusinya itu lambat, dia lebih lama. Elusi itu pergerakan fase diam ke atas ya, mengikuti gaya kapiler ya, itu elusi, perlambatan. Itu cenderung dia lemah atau lambat. Kemudian ada fase diam dari resin ya. Ini digunakan untuk KLT penukar ion dengan senyawa PM yang tinggi. Kemudian ada aluminium oksida, ini bersifat basa, nah, perlu diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian dia bebas air. Nah, ada lagi kiselgur, ya, fase diam kiselgur ini dia kurang absorptif ya, ini sudah jarang digunakan. Dan terakhir ada magnesium silikat atau fluoresil, ini sebagai alternatif fase-fase diam yang digunakan. Nah, kemudian di dalam KLT ada istilah fase normal dan fase terbalik ya. Jadi kalau fase normal itu fase diam bersifat polar, sementara fase terbalik itu fase diam bersifat non polar gitu ya. Jadi dia polar, cenderung menahan senyawa-senyawa yang bersifat polar dan bersifat non polar kalau yang terbalik. Kemudian di dalam plat KLT itu ada beberapa simbol-simbol ya yang harus kita ketahui perbedaannya ya. Nah, singkatan yang pertama Si atau silika. Jadi ini mengandung silika ya. Kemudian 60 itu ukuran porinya. F atau UV ya. Fluoresensi, F-nya itu fluoresensi dan UV-nya itu ultraviolet. Ini dia berarti mengandung indikator fluoresensi. Jadi ketika dideteksi dengan sinar UV, ya, dia akan bisa memancarkan cahaya gitu. Kemudian setelah simbol F atau UV, ya ini ada angka 254 atau 366 ya. Ini menunjukkan bahwa panjang gelombang indikator fluoresensi. Jadi nanti pakai lampunya itu mau pakai lampu yang berapa panjang gelombangnya? Apa 254 atau 366? Kemudian lagi simbol huruf G, yaitu dengan pengikat gypsum. Nah, jadi di dalam plat KLT itu ada simbol-simbolnya ya. Kemudian H atau N itu tanpa pengikat. RP itu reverse pass ya. Itu silika yang dimodifikasi dengan hidrokarbon. Jadi ditambahkan hidrokarbon ke dalamnya. Kemudian angka 2, 8, 18 itu panjang rantai karbon yang diikatkan. Nah, ini pada simbol yang RP dan P itu untuk preparatif. Preparatif itu untuk persiapan gitu ya. Jadi misalkan ada yang sering kita gunakan adalah GF254 ya. Jadi simbol plat KLT yang sering kita gunakan atau sangat familiar digunakan adalah plat KLT dengan simbol GF254 ya. Berarti artinya plat KLT tersebut mengandung gypsum ya. Pengikatnya adalah gypsum. Kemudian GF, F-nya itu berarti dia mengandung indikator fluoresensi, artinya dia bisa dideteksi dengan sinar ya, sinar UV, dan 254 dideteksi pada panjang gelombang 254 gitu. Itu yang paling sering digunakan plat KLT untuk proses KLT-nya. Kemudian kita beralih ke fase gerak. Ini tidak ada perbedaan antara fase gerak baik yang digunakan di kromatografi planar maupun kromatografi kolom ya, baik kertas, KLT, ACKT ya dan sebagainya itu sama prinsipnya. Dia perbandingan polaritas ya.
Dan yang paling sering digunakan adalah kertas itu biasanya standarnya adalah BAA ya, atau butanol, asam asetat, dan air. Itu standar untuk fase gerak. Nah, penetapan fase gerak ini berdasarkan polaritas yang berbeda serta penetapan berdasarkan studi literatur ya, atau try and error. Jadi ketika teman-teman semua ingin memisahkan suatu zat, nah ini bisa dilihat fase geraknya itu bisa dari literatur ya, dari jurnal-jurnal yang sudah ada, atau mencoba-coba berdasarkan standar-standar fase gerak yang sering digunakan. Sebagai contoh misalkan butanol, air dan asam asetat dengan perbandingan 4:1:5 misalkan. Ya, butanol asam asetat dengan perbandingan 4:1:5. Nah, ternyata bercaknya itu tidak bagus ya, atau tidak naik, maka bisa dimodifikasi menjadi butanol asam asetat air dengan perbandingan yang berbeda, misalkan 4:2:3 atau 4:4:5 dan sebagainya. Pengaplikasian sampel ya. Jadi pada saat mengaplikasikan sampel itu sebisa mungkin ya, bercak yang ditotolkan itu sekecil mungkin ya. Oleh sebab itu kita menggunakan pipa kapiler ya. Biasanya kalau pada saat pertama kita memakai atau mengaplikasikan itu bahasa Inggrisnya itu deleweran gitu ya, karena tidak pas. Ya, jadi satu titik saja. Nah, ini menyebar dan bertumpuk ya. Kemudian digunakan pelarut sampel yang bisa melarutkan sampel dengan baik, tetapi mudah menguap dan daya elusinya kecil. Gitu. Kemudian secara manual atau otomatis ya, kalau ini pakai alat otomatis, dan dapat digunakan pipa kapiler, mikropipet maupun mikrosairing. Ini gambar dari proses kromatografi lapis tipis ya. Ini namanya KLT-nya ya. Kemudian di sini ada garis awal, ini beker glassnya atau apa namanya tabung yang digunakan ya. Ini di sini ada cairan, kemudian di sini ada penotolan sampel ya. Nah, nanti setelah beberapa waktu ya, dia akan naik ya, gambarnya akan seperti ini. Jadi sampel ini dia akan dengan fase gerak yang tepat dia akan bisa berpindah atau naik ya berdasarkan polaritas ini. Nah, semakin lama dia berpisah akan semakin tinggi ya. Ini selesai sampai dengan cairan ini, cairan fase gerak itu sampai pada titik atas gitu. Nah, jarak dari penotolan sampel sampai ke atas ini yang disebut nantinya akan kita hitung RF-nya ya. Nah, RF ini dapat dari mana? Dari jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, deteksi bercak ya, ini menggunakan lampu setelah ini selesai ya, setelah ini proses ini selesai, ini kalau ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan warna-warni seperti ini. Nah, untuk menampakkan bercak itu kita menggunakan lampu UV ya, UV-nya itu 254 atau 366 ya. Ini tergantung pada fase diam yang kita gunakan ya. Nah, kemudian ini ada yang berwarna atau tidak, kemudian metode penampakan destruktif itu biasanya diaktifkan ya. Kemudian ditambah penampak bercak ya, bisa disemprot atau dicelup. Jadi biasanya langsung di UV, jika tidak kelihatan nanti disemprot dengan cairan, kemudian baru dideteksi lagi dengan menggunakan lampu. Nah, ini perbedaan sinar berdasarkan panjang gelombang ya. Banyak yang belum bisa memahami. Kalau kemarin saya berbicara tentang spektrofotometer ya. Ya, jadi tahunya itu spektrofotometer UV vis ya. Nah, maksudnya itu kalau kita bicara spektrofotometer UV vis, artinya spektrofotometer tersebut itu bisa mengukur suatu panjang gelombang ya, atau suatu zat dengan panjang gelombang di area
ultraviolet dan visible ya. Jadi perbedaan ultraviolet, visible dan inframerah itu pada panjang gelombangnya. Jika visible itu di panjang gelombang 380 sampai 750, yang UV-nya itu di 190 sampai 380, kemudian inframerah itu di bawahnya itu. Nah, UV sendiri dibagi menjadi 3 ya, yaitu UVA, kemudian UVB dan UVC ya. Ini UVC-nya ya. 200, 290, 290, 320, kemudian 320 sampai 380 ya. Ini ada yang mengatakan bahwa ini sampai 400 gitu. Nah, jadi ini termasuk X-ray, ini di bawahnya UV itu gitu. Nah, sinar-sinar UV ini, UVA, UVB, UVC, ini kan yang terdapat banyak pada sinar matahari ya. Nah, ini UV. Nanti saya agak sedikit lupa ya. Jadi salah satu sifat UV, ya itu ada yang menghitamkan gitu ya. Dan salah satunya lagi ada yang sifatnya itu panas ya. Oleh karena itu, ketika kita berjemur di matahari, di sinar matahari, itu kita akan merasakan panas dan ada efek hitam gitu. Oleh karenanya banyak sunblock itu ya. Jadi pengen berjemur, mengaktifkan vitamin D dari sinar matahari, itu dia memakai sunblock ya untuk menghalau ini sinar UV baik UVA maupun UVB gitu ya, yang menghitamkan atau yang panas. Nah, biasanya standarnya itu pakai standar namanya SPF gitu. Jadi semakin tinggi SPF-nya itu daya mengeblok sinar UV itu semakin bagus ya. Banyak produk sekarang sunblock atau hand body lotion ya yang ada tulisannya SPF 15 atau SPF berapa. Nah, itu semakin tinggi SPF-nya itu semakin bagus dalam menghalau sinar UV. Ini kembali ke panjang gelombang dan sebagainya ya. Ini gelombang mikro sampai gelombang radio, inframerah, sinar tampak ya, ultra ungu dan sinar X yang paling panjang. Ini penyinarannya tadi ya. Jadi kalau disinar itu nanti akan bercak-bercak ini terlihat. Ini seperti ini. Destruktif ya, digunakan reagen korosif, kemudian dipanaskan, kemudian plat KLT tidak bisa digunakan kembali. Ini untuk metode destruktif ya. Ini biasanya untuk analdehyde atau vanilin ya yang digunakan. Ini penampak bercaknya. Jadi ketika setelah proses KLT kemudian di sinar UV tidak tampak, itu bisa disemprot dengan penampak bercak gitu. Nah, penampak bercaknya itu ada macam-macam ya, Degendorf, LCL3, kemudian dihidrit dan sebagainya. Ini Degendorf untuk penampak alkaloid, senyawa fenolik untuk FeCl3-nya, gula dan sebagainya. Ini non destruktif ya, artinya tidak ada perlakuan ya, langsung disinar. Nah, ketika Anda nanti biasanya terjadi gitu ya, yang disebut sebagai tiling effect atau ekor ya, efek ekor ya. Ini karena misalkan kondisi tidak netral, terlalu asam atau terlalu basah, penotolan terlalu lebar dan fase gerak yang tidak sesuai. Penggunaan KLT-nya untuk kualitatif dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Senyawa dibandingkan standar, campuran senyawa banyak bercak, identifikasi senyawa murni, monitoring proses reaksi kimia, monitoring kromatografi kolom. Ini sebelum melakukan kromatografi kolom, kita preparatif dulu menggunakan KLT karena kolom sudah memakai cairan yang banyak. Penggunaan KLT sendiri digunakan untuk kuantitatif ya, baik sebagai densitometri maupun preparatif. Mungkin itu kuliah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.